Kita dari kelompok Rasuna Said. Jadi, tepat pada hari ini tanggal 1 Oktober yang merupakan Hari Kesaktian Pancasila, kami mau ngajak teman-teman semua buat keliling melihat jejak-jejak Pancasila di Yogyakarta. Yuk! Di tengah hiruk pikuk kota Yogyakarta, berdiri sebuah monumen yang menjadi saksi bisu dari perjuangan dan semangat para pahlawan bangsa. Monumen Pahlawan Pancasila Kentungan bukan hanya sekedar tugu batu yang tegak di pinggir jalan. Ia adalah simbol sebuah jejak sejarah yang tak boleh terlupakan. Sebuah tanda bahwa dari setiap inci tanah Indonesia ada darah dan pengorbanan yang menghidupi semangat Pancasila, dasar negara yang menjadi panduan kita semua. Pada tanggal 1 Oktober 1965, bertepatan dengan Malam Bendera di Jakarta, dua perwira militer di Yogyakarta, Brigjen Katamso Darmakusumo dan Letkol Sugiono Mangunwiyoto diculik oleh para pendukung G30 SPKI. Di kota ini, mereka disiksa, dihabisi, dan dikubur. Baru 20 hari setelahnya, jasad mereka ditemukan di lubang bom, tepatnya di kompleks Batalion L. Monumen ini bertindak sebagai penegasan bahwa Pancasila adalah fondasi ideologis bangsa yang wajib kita lindungi dari upaya pemaksaan paham lain yang anti Pancasila. Monumen ini menyajikan bukti fisik pembunuhan akibat konflik ideologi yang mengingatkan kita juga bahwa kekerasan ideologis terhadap kemanusiaan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai negara. Di setiap ukiran monumen pahlawan Pancasila Kentungan ini terukir kisah pengorbanan yang tak terlupakan, dari penculikan jenderal pahlawan Pancasila hingga perjuangan mempertahankan Pancasila dalam bayang-bayang ancaman. Setiap detail batu ini menceritakan 5 sila yang hidup, ketuhanan yang Maha Esa yang memberi kekuatan dalam gelapnya malam, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pertarungan, persatuan yang tak tergoyahkan meski terpecah, demokrasi yang berani menuntut suara, dan keadilan sosial yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Sekarang kita ada di tempat kedua, yaitu Benteng Vredenburg. Yeay! Benteng Vredenburg yang berdiri kokoh di jantung kota Yogyakarta bukan sekedar saksi bisu dari masa lalu, tetapi juga simbol dari perjuangan yang tak kenal lelah untuk kemerdekaan. Dibangun pada abad ke-18 oleh penjajah Belanda, benteng ini awalnya berfungsi sebagai pusat pertahanan militer. Namun kini, ia menjadi tempat yang penuh makna, menyimpan jejak-jejak penting dalam perjalanan bangsa. Di dalam Benteng Vredenburg ini terdapat banyak diorama yang memperlihatkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Salah satu contohnya di sini terdapat Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sedang memimpin rapat untuk dukungan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada museum ini juga terdapat beberapa perjuangan setelah kemerdekaan. Salah satunya adalah Konferensi Ologo tahun 1959 yang diadakan di Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah Seminar Nasional Pancasila 1 di Yogyakarta yang dilaksanakan pada 16-20 Februari 1959. Pada saat itu, Profesor Mr. Muhammad Yamin sedang menyampaikan gagasannya dalam Seminar Nasional Pancasila 1 di Yogyakarta. Seminar ini diselenggarakan oleh para pemuda yang tergabung dalam Liga Pancasila. Jadi di sini terdapat diorama yang menunjukkan tentang peristiwa G30 SPKI di Yogyakarta, di mana sedang ada penggalian jenazah pahlawan revolusi Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono di kompleks Batalion L. Baik, di sini ada dua tokoh pahlawan revolusi Indonesia yang berada di Yogyakarta.
di mana adanya penculikan dari G30 SPKI. Yang pertama ada Brigadir Jenderal Infanteri almarhum Katamso Darmakusumo serta juga Kolonel Infanteri almarhum Sugiono Mangunwiyoto. Dalam setiap batu dan dindingnya tersimpan cerita tentang perlawanan, perjuangan, dan pengorbanan. Di sini kita dapat menelusuri kembali jejak Pancasila yang dalam sila pertama mengingatkan kita akan ketuhanan yang Maha Esa, sebuah kekuatan spiritual yang mengilhami bangsa untuk bertahan. Pada sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin dalam tekad bangsa Indonesia untuk melawan penindasan. Benteng ini yang pernah menjadi simbol kekuasaan kolonial, kini menjadi tempat untuk merenungkan persatuan yang terjaga, demokrasi yang diperjuangkan, dan keadilan sosial yang harus terus diperjuangkan. Frederick bukan sekedar monumen sejarah, tetapi juga cermin yang merefleksikan semangat Pancasila yang abadi.